Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi kawan-kawanku, saudaraku di Guru Tani Channel yang budiman. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sudah banyak support untuk dukungan, like dan subscribe di channel Guru Tani ini. Saya doakan panjenengan semua yang telah like, subscribe, sama Allah diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan beraktivitas hari-hari dengan baik. Kawan-kawan Guru Tani, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya diundang oleh PT Pematang Sinar Mulia yang ada di Lampung Timur untuk melakukan asistensi pendampingan pemupukan di komplek pabrik, di mana di sekitar komplek pabrik ini ada beberapa tanaman, yakni ada tanaman alpukat, tanaman durian, dan juga matoa. Nah, yang sedang ada di sebelah saya ini matoa yang sudah berbuah. Tadi sudah sampaikan sama Pak Amin, pimpinan dari pabrik PT Pematang Sinar Mulia ini, bahwa matoa ini sangat unik karena mempunyai 3 rasa. Jadi rasa pertama adalah menurut Pak Amin tadi ya, rasa durian. Kedua, mengandung rasa alpukat, dan juga ada rasa rambutan kalau nggak salah tadi. Jadi saya semakin penasaran ini, pengen menggigit ini. Tapi menurut beliau nanti ini masih 1,5 bulan ke depan buah matoa ini baru bisa dipanen. Oke, pada hari ini, hari Sabtu on the weekend, kita nanti akan melakukan rangkaian pemupukan untuk semua tanaman buah-buahan yang ada di komplek sekitar PT Pematang Sinar Mulia. Jadi sudah sampaikan tadi, langsung kita ke ini ya, masing-masing kebunnya ya. Yang bisa kita saksikan ini tadi matoa, terus ini ada juga alpukat yang sudah sangat besar, yang kurang lebih 1 tahun lalu kita pupuk juga. Nah, ini ada musangking, musangkingnya sudah gede juga, nanti mungkin bisa kita treatment. Nah, itu rambutan. Kalau rambutan ya disenggol sedikit aja, insya Allah ya sudah akan kepacu buahnya. Nah, ini komplek ini jadi asri. Kalau saya datang 5-6 tahun yang lalu, sebelum Pak Amin melakukan program apa istilahnya ya, revitalisasi. Ini beliau revitalisasi. Jadi kawasan pabrik ini tidak seperti yang dulu ya, kesannya sangat tandus ya, sangat tandus. Nah, itu apakah sudah bisa dicicip yang 3 rasa? Yang ini. Oh, belum bisa ya. Ini matoa sama, jadi nanti kalau mau pesan dalam jumlah besar bisa hubungi Pak Amin. Tapi ini masih kurang lebih 1,5 bulan lagi. Iya, ini nyambung kemarin, Mas. Iya. Sebelumnya full, semuanya penuh. Oke. Terus ini buat setelah penuh buahnya kita panen. Ini lagi, buah lagi, bunga lagi. Sama sih Jadi nggak berhenti. kalau kita hajar DG sama 10825 tadi, Cocok. sudah ada tenaga. Sebentar lagi. Oke, ada tenaga. Jadi kita ini kan, nah ini alpukat sempat berbuah kemarin Mas, belum? Sudah. Mungkin DG-nya yang kita ini ya, kita gedein ya, karena tanahnya kan tandus banget itu. Kalau misalnya untuk support ininya, mungkin habis pupuk di atasnya mungkin ya tadi itu bisa ditambah macam-macam, seperti di kebunnya Pak Yusuf, Surga Avocado. Oh iya. Ya, jadi agak ada ini Mas Amin, ada kelembapan, agak ada kelembapan. Nah, ini kawan-kawan Guru Tani, kita ini sebenarnya kawan lama yang lama
Tadi semalam kita diskusi ngobrol sampai jam 1 ya? 12. Setengah satuan. Setengah satu. Jadi hari ini kita juga agak telat bangunnya tadi. Oke, nanti kita lanjutkan setelah teman-teman tenaga untuk aplikatornya datang. Kita sambung. Nih, kawan-kawan kru tani, kita sedang melakukan proses awal, yaitu proses untuk penggalian tempat pemupukan. Ini lagi dibikin. Lah ideal itu kalau segitu tuh. Nah, ini sangat keras. Nanti kita akan aplikasikan asam humadiki. Dosisnya akan kita tambah ya. Kira-kira nanti bener nggak tanahnya akan bisa lebih gembur. Sekeras itu ya. Luar biasa keras ya. Tanah galian Pak nggih. Tanah galian. Tanah galian. Ini kita dokumentasi. Jadi ini kurang lebih berumur berapa Pak ya? Umur 2 tahun lah Pak. Ini kurang lebih alpokat 2 tahunan. Sedang kita buat lubang pemupukan sesuai tajuk ya. Dan ini tanahnya memang luar biasa keras, tapi nanti kita coba buktikan dengan aplikasi asam humadiki ini bisa teratasi. Memang harus sering-sering kita masukin bahan organik ini. Nah, ini kawan-kawan guru tani, kita udah tunggu sampai 5-10 menit tadi ya. Jarumnya sudah bergeser. Jadi ini Pak Amin, tanah di sini masih cukup bagus, sangat bagus mungkin ya. Ini di 6,4 6,5. Bunyinya cangkul ini luar biasa, keras sekali ya. Kita coba bikin katanya tadi ya, kan memang kalau ideal ya, ideal kan tinggi. Nah, itu di ini maksudnya supaya inilah akar terakhir monoplik. Pengen ke akar. Akar itu secara umum mengikuti niki apa tajuk, tapi pun nanti beberapa tanaman beda, karena ada yang akarnya teratur, akarnya tunjang dan teratur. Ini. Oke, kawan-kawan guru tani, kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi sesi pertama tadi kita udah melakukan pengecekan pH. Jadi di beberapa titik, jadi pH tanah ini sifat kimia tanah, seperti yang sering saya sampaikan di banyak tempat dan di video-video sebelumnya, bahwa berbudidaya apapun itu paling nggak 3 hal itu yang harus kita taati, yaitu sifat fisika tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Nah, di kesempatan ini tadi secara
random kita udah lakukan pengukuran pH tanah, ternyata pH-nya tadi 6,5 ya, 6,5. Jadi itu sudah sangat mantap lah, karena untuk beberapa tanaman itu di atas 5,5, ya 5,5, 5,7 itu udah keren. Apalagi ini sudah di 6, artinya kita tidak ada masalah mengenai derajat keasaman. Dan di kesempatan ini saya didampingi sama Pak Refli. Nah, Pak Refli ini beliau yang penanggung jawab untuk urusan macam-macam. Beliau itu manajer umum lah. Manajer umum. Nah, sampean yang saya ngambil, Mas. Oke. Jadi seperti yang rencana awal, pada hari ini kita akan melakukan pemupukan untuk beberapa tanaman buah-buahan. Jadi ada alpukat, ada matoa. Tadi sampaikan sama Pak Amin. Ada duren. Bisa dibantu sorot, Mas. Ini alhamdulillah sudah dapat bantuan kita. Lebih hidup ini gambarnya. Nah, ini matoa. Terus bisa disorot sebelah sini, Mas. Ini alpukat. Terus rambutan nggak di ini ya. Ada durian. Nah, kita fokus di 3 tanaman itu. Jadi kalau saya sampaikan ke kawan-kawan, ini sebenarnya skenarionya ini ada alpukat kecil, durian besar, sama matoa besar. Nah, alpukat kecil ini Pak Amin rencananya kita akan melakukan pemupukan 20 batang menurut beliau tadi. Jadi untuk yang step kedua ya Pak ya, karena itu untuk yang fase vegetatif, untuk yang tanaman kecil. Nah, ini pada bagian ini kita akan melakukan pemupukan untuk program pembuahan, untuk supporting pembuahan. Jadi ini nanti alpukat besarnya ada 15 pohon, duriannya ada 10 pohon, dan matoa besar 15 pohon ya Pak Refli ya. Itu terdiri yang menurut Pak Amin tadi 3 varietas tadi. Iya, 3 varietas. Varietas bulat, lonjong, agak bulat. Nah itu. Nah, saya perlu sampaikan ke kawan-kawan bahwa ini kita akan menggunakan dua formula. Satu ini adalah asam humat, ini humat biji. Ini gambarnya asam humat ini untuk meningkatkan BO, bahan organik, yang fungsi utama adalah meningkatkan KTK, kapasitas tukar kation. Kalau panjenengan lebih simpel lagi, ini untuk meningkatkan kesuburan secara instan, secara cepat. Ini nanti kita akan lakukan perbandingan 1:1 dengan pupuk yang generatif. Yang generatif saya sudah masukkan di sini. Ini bukan pil ya, saya beli ya. Ini jadi ini 10,825 3 MGO plus trace element. Jadi ini pupuk NPK yang slow release yang nanti kita aplikasikannya per 6 bulan. Pupuk ini sebenarnya konsepnya untuk 12 bulan, tapi kita lihat di titik optimalnya. Oke, Pak Refli, Mas siapa? Mas Minto, Mas Ubandi. Kita langsung ini bisa satu-satu. Ini ada gunting tadi, bisa digunting, langsung dieksekusi. Jadi ini kita mau pakai perbandingan 1:1. Ini yang asam humat humidity Anderson. Asam humat humidity Anderson. Ini yang disperse granul. Nah, itu Pak Amin sudah gabung. Beliau adalah pecinta matoa. Jadi sangat detail. Cuma yang nggak detail nama varietasnya masih kelihatannya, meskipun saya nggak ngerti matoa, beliau agak ngarang dikit tadi. Masuk jenengnya Pak Refli ya, matoa bulat, lonjong, agak bulat. Jadi karakternya tadi dari sisi nanti warna. Nah, ini udah kita coba pakai 1:1. Ando banding 1. Ini Pak Bandi diaduk, bisa diaduk pakai nah
ada bantuan. Nah, terima kasih nih ada kameraman. Nah ini nih nanti ini kita aduk ini aja rata. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan guru tani, kalau kita aduk seperti ini, fungsi asam humat yang humidity tadi itu, dia bisa sebagai booster. Kalau dalam bahasa awam itu pupuk apapun, ya kayaknya ya pupuk kimia ya, baik yang tunggal, urea, SP, KCL, ataupun NPK yang banyak di pasaran, silahkan pakai merek apa saja. Kalau dicampur sama yang ini tadi, karungannya ya, dia akan nutrisinya menjadi lebih cepat tersedia. Siap kalau istilahnya di Bandar Mataram gitu. Di Bandar Mataram ini pupuk apapun yang dicampur sama ini menjadi nutrisi yang siap saji. Woi, keren kan bahasanya kan? Siap saji, siap diserap oleh tanaman. Nah, kalau pakai yang ini Pak Amin, kita mau pupuk yang apa dulu? Kita kalibrasi ya? Iya. Coba kita kalibrasi. Yang 0 ya. Alpokat yang besar. Ya. Kira yang mana? Yang itu. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kasih dosis berapa? Kalau kemarin satu ya ketemunya itu 2 kilo. 1 humid, 1 kilo. Oh iya. Oke, berarti 2 ini. Iya. Nanti kita lihat ya, kalau misal, tapi gampangnya sebenarnya itu berarti kan kita ngikuti tajuk ya, tajuk secukupnya. Kalau misalnya nggak cukup ya, secara praktis itu ya ditambah. Nanti kayak enak pas Pak Endra kesini kurang banyak nih buat. Nah ini kalau takaran ini nih kemarin deh ini ya, itu kurang lebih apa segini nih 1 kilo. Segini ya, kita coba ya. Kurang, ya kan? Ya kan? 1 kilo. Nah, ini Mas Bandi, coba jenengan masukin ke sini supaya ketahuan ini 1 kilonya. Jadi ini nanti kita mau pupuk berapapun dosis yang ininya, perbandingannya tetap 1:1. Ya kita sepakati bahwa yang diaduk sama Mas Misno ya, Mas Minto tadi sama. Nah ini segini Pak, ini Mas Bandi. Nah, jadi kalau kita mau pupuk itu 2 kilo, berarti 2 ini. Oke. Oke? Siap, laksanakan. Bisa langsung kita laksanakan? Satu lagi Pak dimasukin kan 2 kilo. Masuk curah situ. Satu lagi kan berarti. Nah, berarti satu lagi kan Pak. Ya, 2 kilonya. ya kurang lebih lah segitu. Nah, iya. Betul, 2 kilo. Ya kalau mau persis banget kita pupuknya sana di Gunung Madu atau di GGWC. Silakan Pak ya. Oke, langsung kita lanjut ke ini PKP. Pak itu habis Pak. Pak Minto redakan dulu Pak. Mas Minto itu kan Habis. itu Habis. satu pohon. nggak usah ragu-ragu. Satu pohon Pak Minto. Satu pohon itu, Cukup satu pohon. satu pohon. Sebenarnya enak ya pakai tadi. Aja. Pakai cepu yang tadi itu. Itu Mas Bandi. Nah, ini. Nah, ini bisa disorot nih pupuknya udah gabungan ini. Ini terima kasih ada bantuan kameramen. Nah, ini asumsi kita karena kita masukin kurang 1 kilo humidity itu diharapkan nanti struktur tanahnya
nanti lebih gembur. Nanti kita coba review kurang lebih 1 bulanan lah, 1 bulanan. Dengan asumsi 1-2 minggu ke depan sudah turun hujan. Jadi langsung bisa kita saksikan. Nah, ini keren nih. Keren. Bapak menggunakan beli literan. Ya. Jadi untuk bapak-bapak, kata Mas Rizky tadi, jenengan kalau mau agak akurat ya beli literan ini. Bisa pesan di SPM 2. Nah, itu sebagai ini beside bisnis sampingan. Nah, ini sudah buah berapa kali Pak Amin? Ini buahnya berkali-kali. Iya. Tapi periode yang kemarin yang luar Iya, biasa. cukup luar biasa memang. Nah, nanti kalau jenengan berkenan ya mungkin dirangsang 2-3 kali starter yang 10-8-25. Biasanya setelah ini perlu dikasih kocok. Itu lebih luar biasa, lebih cepet ke ini. Nanti pengaruhnya langsung ke ini. Daunnya lebih hijau, ini fotosintetisnya maksimal ya. maksimal. Ini karena Pak Amin cerita itu, Bionutriennya harus langsung dikocor. sama kombinasi yang Satu Pak, Pak Minto. Satu Pak. Di tangan Pak Bani Pak. Bionutrien sama Kemit. Kemit. Nah ini Kemit kawan-kawan. beda dengan Anderson yang Beda. Pak Amin di sini nggak apa-apa. Berarti saya ambilin yang di sini aja Mas. Nggak apa-apa. Ini hitam panjang. karbon dan potasium. Nah ini mumpung di TKP, karena sebenarnya ini kawan-kawan guru tani, Pak Amin ini adalah loyalis bionutrien. Tidak hanya di partai, di produk juga ada loyalis. Jadi ini biasanya Pak Amin gunakan, ini kan sering gunakan ini kan? Iya. Ini adalah untuk distimulan. Jadi bionutrien ini Pak Amin isi utamanya sebenarnya ada asam amino 35,7%. Yang saya cerita ada ini asam amino esensial lah. Di samping itu ada beberapa memang mikroba baik yang dia bahasa sederhananya adalah untuk supporting perbaikan tanah. Cuma ini memang yang terus terang kelasnya kelas klaster ya mehong. Mehong. Nah ini serbuk nanti bisa kita campur sama yang Kemit SG yang dipegang Pak Amin itu. Bentuknya seperti ini. Kalau Mas Rizky bisa minta tolong diambilin air di botol itu Mas. Air aja. Air sambil kata kita ini. Ini Cari air dulu ya. ini asam Iya. umat kan? Asam umat sama. Jadi asam umat ini ada dua di yang produk yang kita punya. Satu adalah asam umat humidity. Ini yumin yang tadi kita barusan campur. Ini sebagai tadi itu pembenah tanah, meningkatkan kesuburan tanah. Dari yang lihat nanti secara bertahap bisa dari gembur. Nah, kita nanti coba saksikan juga 1-2 minggu berikutnya apakah ini lebih gembur enggak. Seperti ini. Nah, itu ada bantuan dari Mas Rizky ini. Nah, ini tadi ini yang disperse granul kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang satunya ini asam sulfat yang dipegang Pak Amin ini. Oh, ini asam sulfat. Asam sulfat, umat yang dalam bentuk sulfat 99%. Nah, ini Pak Amin. Ya, dia solup. Sebenarnya kalau usah digoyang-goyang juga ini dia akan larut sempurna. Nah, di sini selain ada fitohormon, dia juga mengandung kalium solup, kalium yang larut, K2O-nya larut, mudah keserap 14%. Jadi saya anjurkan sih kalau ini nanti untuk
bisa tambahan sama kabuder yang 7221 untuk ngedein bobotin sama buah matoa itu. Nah ini ya, bisa dibandingkan ini yang nah ya, mau cepet ya, ini solup dan ini organik Omri Mas Rizky. Panjenengan bisa ini aman, tapi aman sih aman. Setelah minum ini kurang lebih paling gak bisa BAB 1-2 minggu. Rambutnya Oh panjang. ya aman berarti. Ini kan seperti norit dulu. Aman. Nah, tahapan berikutnya nanti maksud saya bisa dilakukan mungkin 1 minggu atau nanti 1 minggu 2 minggu berikutnya kalau misalnya sudah mendekati ini ya apa turun hujan, kita akan support untuk program pembunga. Nah ini kemarin kawan-kawan guru tani saya jelasin bahwa di video sebelumnya ada testimoninya Mas Muji yang di agrowisata buah Bernung. Ini beliau pakai dosisnya 3 tutup 1 tangki. Intervalnya beliau nyampaikan jangan kurang dari 10 hari. Karena kenapa kok kalau misal dirapatin alpokate sampai modar karena terlalu banyak bunga dan buah. Nah, ini interval 10-14 hari saja. Cukup 3-4 tutup. 3-4 tutup. Kalau punya ukuran yang akurat paling enggak 2 mili Mas ya per liter. Per liter air. Oh per liter. Ya, berarti kalau itu ya 30 mili. Makanya asumsinya itu 3 tutup ini Ya, 30 mili. Penasaran isinya? Kita bisa buka. Isinya agak unik. Isinya loh. Rada bau apa gitu. Kental, nggak salah. kental. Kental. Kalau yang itu bau masih yang ini seperti Ini beda yang. beda warna hijau Oh iya. Oh, iya. dalam Iya, bentuk iya. gel. Heeh. Meskipun gel ini nanti di apa sprinkle dia larut sempurna. Ini harus setelah 2 minggu. Enggak harus. Enggak harus. Kapan Pak Amin ada tenaga untuk spray ya bisa lakuin Ini harus dispray tapi. spray. Kalau nggak spray di ini aja. Kalau yang pengalaman nanti yang di tanaman durian, nah bisa kita ke durian. Ke durian itu, nah di durian ini musangking ya, Mas Amin ya. Musang ya. Musangking. Nah Kalau sana oci. ini adalah musangking. Ini durian yang menurut saya paling aleman. Aleman itu apa? Manja. Manja. Jadi durian musangking ini nah. Ini Mas Amin, jadi kalau sudah pupuk, durian sudah saya praktekkan itu timbangan 84 per 2 minggu. Per 2 minggu kita kocor yang 2 atau 3 kemit, bionutrien. Mas Gus sing tanduran-tanduran keren-keren inilah Aha. pakai ini. Jadi itu kocor per 2 minggu sekali. Jadi untuk ini kurang lebih 20 liter lah. 20 liter dosis minimal 1 gram per liter yang bionutrien itu. Kurang lebih 1 sendok untuk Di 23. 1 sendok untuk 20 liter air kocorin. Nah, yang ini bisa dideketin Mas. Maaf ini. Jadi kameranya mendabrakan nih. Nah, yang ini starter plus 8325. Ini memang kombinasinya P-nya tinggi. Spray dari sini. Nah, pengalaman 3 kali kocor berarti 2 plus 2 plus 2 1,5 bulan. Itu biasanya dia keluar dari sini Mas, Bunganya. bunga. Ini kan spray sini, jadi bawah kocor, atas spray. Ini keluar dari sini. Nah, saya sih harus akui secara terbuka, saya nggak malu bahwa di periode yang di kebun yang di Natar, yang saya sebutnya Natarabia gitu kan, karena ada tanaman kurma Mas Rizky. Itu karena dia bunga perdana, hampir semuanya tidak terselamatkan. Tapi yang di Bernung kemarin ada yang terselamatkan, sudah
jadi jendol segini lah. Ya, Nah, ya, ya. itu memang di awal kalau kita spray dia akan mulai dari sini. Nah, itu tambah banyak ke sini sampai ke sini. Nah, potensi si durian jadi itu di sini. Kalau yang macam matoa ini sih mungkin kalau Gitu, Pak. disemprot juga mungkin tambah menjadi. Jadi ini kayak Tambah jadi. Nah, ini matoa. Ini matoa. Ini yang menurut Pak Amin yang Yang varietas bulat. Saya agak ketawa kalau cerita varietas bulat. bentuknya bulat. Bulatnya bulat. Ini menurut beliau nanti kalau pas panen Warnanya kekuningan. warnanya bukan merah enggak. Oh, bukan. Ini yang Kekuningan. Yang merah itu yang lonjong. ya, yang lonjong. Lonjong. Oke, ini untuk yang tanaman buah mungkin kita ini nih tunjukin ini ya. Tapi masih lama ya? 1,5 bulan lagi kata Pak Amin. Nih. Oke, kawan-kawan guru tani, nanti untuk yang sementara untuk yang tanaman menghasilkan di alpukat kita keep, nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya untuk pemupukan di durian dan matoa. Oke, terima kasih.